Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita bersama-sama mendengarkan ajaran Tuhan. Disiapkan poin catatan sehingga ibadah Sabat itu tidak sia-sia. Siapa saja yang punya keinginan, punya kemauan mendengarkan firman Tuhan, berkat-berkat surgawi akan turun kepada orang itu. Pagi ini kita baca lagi isi kitab suci ini, terambil dari dua raja-raja. Dua raja-raja 22 ayatnya 1 sampai ke 20. Sekali lagi pembacaan isi kitab suci pagi hari ini terambil dari dua raja-raja 22 ayatnya 1 sampai ke 20. Silakan dibaca yang keras dan jelas. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Yahweh dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan ben Asalya ben Mesulam panitera itu ke rumah Yahweh, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Yahweh yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Yahweh, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Yahweh untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Yahweh." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar itu kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Yahweh dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Milka, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya pada Nabi Yahuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Takwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya itu kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Yahweh Elohim Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Yahweh, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada ilah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Yahweh
kamu harus berkata demikian. Beginilah firman Yahweh Elohim Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Yahweh pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun akan mendengarkannya, aku pun telah mendengarkannya, demikianlah firman Yahweh. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Haleluya. Luar biasa ini apa yang kita baca pada pagi hari ini. Zaman namanya Raja Yosia ini. Pada waktu dia jadi raja itu baru umur 8 tahun, saudara. Tapi dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Bagaimana memperhatikan namanya rumah Tuhan itu rusak, dan mengajak imam-imam atau bangsa Israel itu untuk memperbaiki. Kalau kita baca menelusuri ini, isi kitab suci ini, memang sudah dari generasi ke generasi itu merusak tempat ibadah yang dibangun namanya Raja Salomo itu, ya, yang begitu megah, yang luar biasa. Jadi dari generasi ke generasi ini dirusak. Mari kita teliti kitab suci ini, ya. Yang paling merusak itu adalah zaman namanya Raja Ahaz maupun Raja Manase. Jadi dirusak, dibongkar-bongkar itu, terus digantikan namanya tepatnya Baal dan Aserah itu. Dia mengajak untuk memperbaiki. Pada waktu mereka memulai memperbaiki, akhirnya mereka ketemukan namanya kitabnya Mose. Ya, jadi mereka ketemukan rupa-rupanya kitab suci ini sudah lama, saudara, ya. Sudah lama mereka apa memang sengaja dihilangkan atau memang tercecer, karena tidak mungkin kitab suci ini tercecer begitu saja. Ya. Kalau kita lihat zaman kerusakannya zaman nama Raja Ahaz ini. Bagaimana dia membongkar namanya tempat bait suci itu, dia robak-robak itu. Mungkin saja sebelumnya, jadi kitab suci ini sudah tercecer sebelumnya. Mari kita lihat nanti, kita telusuri ini. Akhirnya pada waktu zaman Yosia ini ketemukan. Pada waktu itu zamannya Yosia ini ada imam besarnya namanya Hizkiel. Jadi Hizkiel ini punya anak namanya Yeremia, Nabi Yeremia. Karena zaman Yosia kan Nabi Yeremia ini masih muda. Akhirnya pada waktu ditemukan namanya kitab suci ini, kagetlah raja. Mungkin semua orang, termasuk juga mungkin imam-imamnya itu. Waktu ketemukan, dibaca, ternyata Tuhan marah kan. Dan marah, dia mau akan menghancurkan namanya Yerusalem ini. Dia mau menghancurkan, membiarkan namanya kerajaan Yahuda ini akan hancur dan akan dibuang. Tapi kalau kita baca terus ini, zaman Yosia ini dari dua raja-raja 22 maupun 2 raja 23 itu, bagaimana namanya raja satu ini raja benar, jadi Yosia ini raja benar, ya, melunakkan hati Tuhan, ya, karena begitu marah sekali Tuhan, akan dia mendatangkan malapetaka, akan menghancurkan itu, karena ulah-ulah raja-raja Israel ini yang dari generasi ke generasi. Kalau raja utara ini sudah tidak ada lah, saudara. Jadi zaman Yosia ini, kerajaan Israel utara itu yang beribu kota kan namanya Samaria sudah tidak ada lagi, sudah ditawan, ya, sudah dibuang ke Asyur.
Ya, jadi tinggal namanya Raja Yahuda ini. Nah, ternyata waktu ketemu dibaca, diselidiki, diteliti, Tuhan marah sekali. Marahnya di mana? Kalau kita baca tadi ayatnya 16, coba dibaca ayat 16. Marah sekali di situ. Akan mendatangkan malapetaka. Ayatnya 16 tadi. Beginilah firman Yahweh. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Aku akan mendatangkan malapetaka di tempat ini. Ya. Akhirnya kalau kita baca selanjutnya di sana bagaimana raja ini tadi dia melunakkan hati Tuhan, akhirnya tidak jadi pada waktu itu, zaman Yosia ini tidak jadi. Tapi kalau kita baca selanjutnya nanti karena sesudah Yosia itu ada 4 raja di situ. Ada raja Yoas, ada raja Yoyakim, dan ada raja namanya Yoyakin, dan ada raja Sedekia. Nah, raja Sedekia terakhir sekali selesai sampai sekarang ini. Sampai zaman kita ini sudah tidak ada lagi raja-raja di Israel. Karena zaman Sedekia itu sudah dibuang oleh namanya perbuatan-perbuatan orang Israel ini. Mereka tidak pedulikan lagi namanya hukumnya Tuhan. Jadi dari generasi-generasi itu tidak mempedulikan lagi. Ya. Dia melunakkan hati Tuhan. Zaman Yosia ini akhirnya tidak jadilah malapetaka, belum digaruk, belum dibuang. Kalau kita baca sebelum 2 raja-raja ini, itu ada perintah loh saudara, ada perintah di sana. Kalau kita baca di Taurat itu, kalau kita baca di Taurat sana, memperingatkan atau mengajari orang Israel itu supaya namanya kitab Taurat itu disalin, supaya rajanya sering membaca, supaya Taurat itu ada di sampingnya selama dia memerintah, supaya dia membaca, ya, dia membaca sehingga dia mengetahui isi namanya Taurat. Kalau kita baca namanya Ulangan 17, ya, kalau kita baca Ulangan 17 ayatnya 18 sampai ke 20, bunyinya bagaimana? Dibaca. Jadi dari Ulangan ini kelihatan saudara. Jadi tadi yang kita baca raja-raja tadi, baru ketemu ini namanya Taurat. Mungkin sudah sekian lama ini hilang. Tapi di sana di Ulangan 17 ayat 18 sampai 20 mengatakan, baca yang kenceng. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis dirinya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Yahweh Tuhannya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi harus disalin itu diberikan kepada raja itu supaya kitab itu ada di sampingnya, dan dia harus membaca seumur hidupnya supaya belajar takut akan Tuhan. Itu maksudnya supaya dia memperhatikan peringatan-peringatan atau isi kitab Taurat, saudara. Jadi takut kepada Tuhan itu bukan lihat Tuhan kita takut, bukan, ya. Supaya tidak malah melanggar namanya perintah Tuhan, supaya mematuhi namanya isi kitab suci, supaya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi namanya isi kitab Taurat itu gak susah-susah banget saudara ya. Jadi tidak susah-susah banget, ya. Saya suka sekali, makanya kalau saya baca dari Kejadian itu sampai ke Ulangan itu paling tidak 2-3 hari lah. 3 hari itu selesai saya baca. Ya, saya suka sekali namanya Taurat ini.
Karena pengajarannya di sana tuh tidak ada yang sulit, saudara. Gak ada deh yang berat-berat. Ya. Hanya kalau dari mimbar sekarang itu sepertinya Taurat itu berat gitu. Tidak ada, saudara. Kalau kau tidak melanggar perintahnya Tuhan, kau tidak tambah, kau tidak kurangi, itu kan tidak ada hukumannya. Ya biasa aja gitu loh. Ya. Kecuali nanti kau langgar gitu kan, makanya ada korban lah. Ya, kalau kau miskin itu ya ada korban burung merpati atau burung tekukur gitu. Kalau tidak lu langgar ya tidak, hukum itu tidak akan kena gitu loh. Ya. Sangat simpel, nggak ada yang sulit. Namanya kelima kitab itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Kan sangat jelas tadi. Ya. Kalau nanti kamu angkat raja, kamu salinlah kitab suci ini, terus kamu berikan kepadanya supaya kitab suci ada di sampingnya dan dia baca seumur hidupnya supaya belajar takut akan Tuhan. Begitu juga lah kalau engkau baca di Ulangan 30 ayatnya 24-26. Ulangan 31 ya, bukan 30. Ulangan 31 ayatnya 24-26. Yang keras. Ketika Mose selesai menuliskan perkataan hukum Taurat ini dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Mose memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Yahweh demikian: ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahweh Tuhanmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Ternyata di situ juga perintahkan kepada namanya orang-orang Lewi supaya ambillah kitab suci, sudah disalin tadi, sudah ditulis, ya, sudah dicatat, sudah lengkap. Ambillah namanya kitab Taurat ini, taruhlah di samping, saudara ya. Jadi di situ kalau kita bicara apanya nyata, ya memang kitab suci itu memang disuruh taruh di samping tabut, saudara. Tapi kalau secara rohani, ya, kita ini adalah rumahnya Tuhan, ya, tabutnya Tuhan. Ya seharusnya kitab suci itu harus ada di samping kita. Selama kita hidup di kolong langit itu kita harus baca. Kita harus baca supaya belajar takut akan Tuhan, saudara ya. Ini kan diperintahkan kepada raja. Ya, nah kalau rajanya sudah seperti itu, ya, artinya semua orang Israel pun juga harus ikutin apa yang dilakukan oleh raja, dan harus dibaca. Harus dibaca, memang mutlak namanya. Jadi bukan relatif loh, saudara ya. Apalagi kalau kita baca Mazmur 1 ayat 2 di sana, yang kesukaannya apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Mazmur 1 ayatnya 2 mengatakan kesukaannya, ya. Sudah sampai di situ nggak? Sudah sampai tingkat itu nggak? Ya. Kalau benar-benar sangat suka, tidak mungkin loh, saudara, akan kita lupakan namanya kitab suci ini. Ya. Makanya saya berulang-ulang, ini kan bukan untuk saya mau nyombong-nyombongkan, saudara ya. Ini supaya ya termotivasi lah, ya, kalian ini supaya ya bacalah kitab suci ini. Makanya saya mengatakan saya 23 tahun saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini 184 kali. Ya. Sehingga saya tahu loh, saya tahu isi kitab sucinya, gitu. Saya tahu isinya. Ya. Jadi apa yang dilanggar zaman sekarang ini, ya, saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena memang saya belajar gitu loh, belajar namanya isi kitab suci ini selama 23 tahun saya tidak pernah berhenti satu hari pun. Saya baca terus selama saya hidup. Karena itulah perintah Tuhan. Ya, karena itulah perintah Tuhan. Bukan karang-karangan saya, ya. Coba deh baca namanya Wahyu 1 ayat 1-2 lah. Karena itu hanya 6 ayat itu, tapi 1-2 aja. Wahyu 1 ayat 1-2 sampai 2. Inilah wahyu Yeshua HaMasyiah yang dikatakan. Kok wahyu?
Maaf, Bleng-bleng malu. Mazmur lah. Sorry. Maaf banget. Jadi Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba yang kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam. Yang membaca kitab Taurat itu siang dan malam. Tapi kalau orang fasik gak mau. Orang fasik itu senang sekali menyimpang. Kok susah-susah banget sih katanya, kita baca itu katanya gitu loh. Ya. Ini bianglah saudara ya. Biangnya ini biang dan segala biang. Ya. Akhirnya di kemudian hari penyesatan demi penyesatan. Ya. Karena tidak mau lagi. Apalagi kalau zaman kita sekarang lebih menggila lagi. Lebih gila loh saudara. Taurat itu sudah tidak berlaku. Kalau sekarang itu saya mengatakan zaman kita ini kan juga ajaran orang Kristen ini nggak boleh ditutupi ini karena mereka lantang kan. Coba pada waktu ketemu kan tadi ini kan wah, termasuk juga raja ini kan kaget kan begitu kan bahwa Tuhan marah sekali kan gitu kan. Tapi raja ini kan luar biasa kan, coba melunakkan hati Tuhan sehingga pada zamannya dia ini tidak terjadi malapetaka ini kan. Akhirnya dari cucu cicitnya sana sampai ke Raja Sedekia itu ada malapetaka yang luar biasa. Yerusalem kan dihancurkan. Tapi kan sudah diperingatkan dari awal-awal. Ya. Coba kan dari generasi ke generasi ini kejahatannya manusia makin jahat. You know? Kalau dulu mungkin sengaja dihilangkan, sekarang rame-rame untuk menghilangkan lagi. Bukan menghilangkan secara fisik loh saudara ya, sampai menghilangkan dulu dalam ingatan orang itu. Ya dicekpokin setiap ibadahnya itu dicekpokin terus gitu kan. Coba kalau kita didengarin gitu, mereka bilang itu ada baru lagi itu. Apalagi kalau kita sebut-sebut nama-nama orang gitu kan, dianggap kita itu sesat. Ya, karena mereka tidak tahu sumbernya dari mana. Bagaimana kau tahu itu sumbernya yang benar atau tidak benar kalau engkau ini tidak mau ini membaca kitab suci ini? Ya, hanya kepala batu dan batu. Ya, soalnya nanti dunia ini akan berakhir juga kan gitu aja. Atau zaman ini akan berakhir saudara ya. Tapi pada waktu berakhir kan ada pasal, ada ayat nanti kan. Ya. Akan kamu dilemparkan di neraka sana dengan api-api yang tidak terpadamkan. Kan itu ada tulisannya, ada pasalnya, ada ayatnya. Siapa saja yang mengutak-ngutik satu titik, satu iota ini kan dia hukum berat ya saudara. Itu baru titik sama koma saudara ya. Apalagi lo menghilangkan dari ingatan orang. Ya, supaya tidak diingat lagi Taurat ini supaya dibuang. Bukankah tadi sudah ketemu tadi ayat 16 diancamkan gitu kan? Ya. Pada waktu itu kenapa diancam? Karena Yosia ini mengajak supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau kebaca namanya 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 4, karena diajak orang-orang supaya kembali kepada hukumnya Moses, baca yang kencang. Bagaimana dia ajak betul-betul ini supaya termasuk juga merayakan nanti Pesaknya yang benar kan begitu. Baca 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Yahweh untuk hidup dengan mengikuti Yahweh dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan sinar jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu.
Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Yahweh segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah apinya ke Betel. Coba saudara, ya? Dia kembali yang benar. Dia mendengar itu langsung mengajak bangsa Israel itu supaya benar-benar kembali ke hukumnya tuh. Dia tidak masa bodoh loh saudara. Ya? Ini raja bijak, raja yang luar biasa, sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang Raja Daud. Daud itu raja benar. Yosia ini raja benar. Ya? Yosia ini saya kira dia sangat mencintai juga hukumnya Tuhan. Seperti namanya Raja Daud gitu. Ya? Tidak ada keinginan raja-raja ini untuk namanya membuang lagi Taurat itu atau menghilangkan lagi. Nggak ada loh saudara. Malah sebaliknya, supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, ya? Supaya dibaca, direnungkan, sehingga pengetahuan ada gitu loh. Ya? Coba. Karena zaman itu juga pun, tadi kan kita sudah baca ulangan 17 maupun ulangan 31 gitu kan. Zaman namanya Yosua bin Nun, jadi Yosua bin Nun itu disalib. Ya. Jadi dari Yosua bin Nun itu disalin lah namanya kitab Taurat ini. Ya, Tuhan menyuruh untuk menyalin. Jadi ada fotokopinya lah. Ya. Kalau kita baca di sana Yosua 8 ayatnya 32. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua bin Nun, salinan hukum Mose yang dituliskannya di depan orang Israel. Jadi zaman Yosua bin Nun ini, Yosua itu apanya? Nabi luar biasa benarnya. Jadi Yosua ini tidak cacat, dan Yosua itu sangat mencintai namanya hukumnya Tuhan. Ya. Jadi saya mencatat, saya meneliti kitab suci bertahun-tahun ini. Sesudah Mose itu ada 2 orang di sana, orang-orang benar, ya, yang rendah hati, yang tidak so tahu. Ada namanya Yosua bin Nun maupun Kaleb bin Yefune. Karena 2 orang inilah yang masuk dalam tanah perjanjian. Ya. Kenapa mereka masuk? Karena mereka tidak cacat. Begitu juga lah yang kita baca tadi ini. Sebenarnya zaman itu mau dihukum namanya Yahuda ini. Karena raja ini raja sadar ada kesalahan namanya orang Israel, raja-raja sebelumnya, ya, akhirnya melunakkan hatinya Tuhan. Ya, suruh kembali, kan gitu kan. Kalau kita baca meneliti ini, ya, sebelum namanya Yosia ini kan ada raja yang jahat, kakeknya Yosia ini siapa namanya? Kakeknya namanya Manase. Jadi Raja Manase inilah saudara yang menghancurkan, gitu. Kakeknya Manase siapa namanya? Kakeknya Manase itu bernama Raja Ahaz. Jadi Raja Ahaz ini juga jahat sekali deh, ya. Tapi anaknya Ahaz ini bernama Hizkia, itu raja benar. Hampir sama dengan Yosia ini. Jadi dari Ahaz sampai ke anaknya namanya Yosia ini benar. Ya, mereka benar kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi anaknya Hizkia ini bernama Manase jahat sekali. Termasuk juga anaknya Manase itu bernama apa? Amos. Ini rajanya jahat. Padahal bapaknya Yosia tadi bernama Amos, saudara ya. Jadi Yosia ini benar. Akhirnya dia melunakkan hati Tuhan, ya, tidak jadi dihukum. Begitu juga lah zaman-zaman Mose itu kan ada 2 orang ini, orang-orang benar ini yang tidak so tahu, ya. Mereka sangat memperhatikan namanya hukumnya Tuhan itu. Nah, mereka tidak abaikan satu titik, satu koma pun tidak loh saudara. Sehingga kedua orang ini masuk memperhatikan, gitu kan. Kalau kita belajar terus menerus ini, ya, memang dari dulu itu orang tidak terlalu perhatikan namanya hukum Tuhan ini. Ya. Kalau orang membaca loh ya kitab suci ini ya, sesudah namanya Mose
meninggal itu kan Mose bilang, saya ada saja pun sudah, kamu ini sudah debil banget ya. Apalagi nanti kalau sudah saya mati, pasti benar-benar kamu jahat. Akhirnya kalau kita baca ya, sesudah Mose itu zamannya Yosua itu masih baik. Sesudah Yosua kan ada hakim-hakim itu, terusnya itu kejahatan demi kejahatan. Kejahatan yang terdeteksi di situ sesudah namanya Yosua bin Nun itu, kalau engkau baca namanya Hakim-Hakim 3. Ya, jadi kalau saya mengatakan sesudah namanya Yosua bin Nun tadi ini, karena Yosua bin Nun ini kan disalin lah. Ada salin, ada fotokopinya. Tapi sesudah itu kelihatannya tidak ada perhatian kitab suci ini, kitab Taurat ini. Kelihatan di situ di Hakim-Hakim 3 ayatnya 7. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Bagaimana bangsa ini tidak memperhatikan lagi siapa yang mereka sembah maupun juga kitab suci ini. Coba baca ayatnya 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Elohim mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Coba kan, saya yakin itu mereka sudah tidak kenal lagi. Sesudah Yosua bin Nun ini, ya, mereka melupakan katanya. Bagaimana kau tidak lupakan kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci? Makanya sampai sekarang ini orang tidak mengenal Tuhan. Siapa yang mereka sembah itu tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tidak punya keinginan untuk dibaca namanya kitab suci ini. Gitu? Sehingga pengajarannya yang di mimbar sampai sekarang itu, yaudah seada-adanya saja. Karena itu udah dosa dari turun-temurun. Ini dosa ini sudah dari Eropa loh saudara, masuk di Indonesia sampai sekarang ini. Kitab suci yang kita pegang ini kan disalin dari negara Eropa saudara ya. Jadi disalin dari sana, dari namanya King James ya, kerajaan ini. Karena kerajaan Inggris dulu zaman namanya Stamford Raffles itu akhirnya disalin oleh namanya apa? Abdul Mumsi loh saudara. Sampai sekarang ini pengajarannya makin ngawur, makin apa ya? Makin nyasar saja kan gitu loh. Dari pengajaran-pengajaran yang dari mimbar ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena sudah diajari dari Eropa sana bahwa kitab Taurat itu sudah tidak berlaku. Jadi orang-orang sekarang tidak ada perhatian lagi untuk dibaca namanya kitab Taurat dan kitab para nabi saudara. Tidak ada keinginan lagi. Karena sudah didoktrin dari mimbar itu bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Jadi namanya orang Kristen ini itu pada umumnya mereka tidak mau membaca lagi namanya dari Kejadian ini sampai Maliaki. Kalaupun ada itu ya sekedar untuk dia khotbah. Yakin dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena mereka tidak pernah mau membacanya berurutan. Ya. Makanya ingatlah ya, berjalanlah waktu. Kenapa saya bilang tadi sesudah namanya hakim-hakim ini, sesudah hakim-hakim ini ada namanya zaman Samuel. Ya, zaman Samuel itu kan mereka angkat raja, namanya Raja Saul saudara ya. Jadi berjalanlah waktu itu. Ya, jadi dosa itu dosa dan dosa makin dilupakan ini, tidak diperhatikan. Ya, kalau kita baca tadi, kalau kita baca lengkap di apa dua Raja-Raja 23 tadi, bagaimana perayaan itu termasuk juga Pesaknya itu mereka sudah tidak rayakan juga, tidak dirayakan Pesak apa dari zaman yang namanya Yosua bin Nun. Artinya tidak ada perhatiannya, ya. Tidak terlalu penting lah. Ini fakta loh saudara. Kenapa saya mengatakan ini? Karena memang saya teliti kitab suci ini bertahun-tahun, 23 tahun. Ya. Sampai namanya saya baca ini kan 184 dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tidak ada. Ya, makanya banyak orang-orang sekarang kalau ibadahnya tidak fokus, malah datang dia ngantuk-ngantuk kan begitu kan. Akhirnya orang-orang itu tidak tahu. Sudah malas lihat kitab suci saja pun sudah malas. Ingat loh ya,
zaman raja-raja, kalau kita lihat zaman Raja Asa, ya, jadi zaman Raja Asa itu tertulis di sana bahwa mereka sudah tidak mendapatkan ajaran yang benar, ya, dari imam-imam ini. Sebenarnya pengajar itu adalah imam-imam ini, ya, bukan orang biasa loh ini. Jadi Tuhan sudah ditentukan itu pengajar-pengajar adalah imam-imam itu. Makanya zaman tadi Yosua bin Nun tadi disalin, ya, diberikan kepada imam-imam ini, ya, supaya mengajarkan pada orang Israel. Itu kan ajaran Tuhan. Tidak pernah ada namanya lu simpan sekarang tinggal lu elus-elus doang. Tidak ada ajaran seperti itu. Yang diajarkan pada manusia ini supaya dibacalah kitab suci ini, supaya belajar takut akan Tuhan, supaya tidak melanggar namanya perintah-perintah Tuhan. Itu maksudnya, ya. Coba kalau kita baca namanya 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 15 ayatnya 1 sampai 3. Asaria bin Oded hingga Piro Elohim. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Yahweh beserta engkau, Yahweh beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Elohim yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Coba bayangkan aja sampai ke raja-raja Asa ini, ya, dari namanya Yerobeam, anaknya Yerobeam siapa namanya? Bernama kok Yerobeam? Ya, Rehabeam punya anak namanya Abiam. Abiam itu punya anak namanya Asa, saudara, ya. Jadi cucunya namanya Rehabeam ini bernama Raja Asa, ya. Coba, itu dari Rehabeam ke Asa ini kurang lebih puluhan tahun, ya, belum sampai 100 tahun lah, ya, puluhan tahun, ya, kurang lebih 60 tahun itu, ya, kurang lebih, ya, itu dari Rehabeam. Pada waktu terpecah namanya kerajaan ini, ada kerajaan Israel Utara maupun kerajaan Israel Selatan ini, itu dari Rehabeam sampai ke Asa ini, tadi kita sudah baca bahwa mereka sudah tidak mendapatkan pengajaran dari imam-imam maupun juga tidak mengenal Tuhan yang benar. Cobalah saudara, ulang lagi deh biar si pendengar ini mencatat ini, ya. Ini gara-gara tadi ini. Mereka tidak perhatikan namanya hukum Tuhan lagi ini. Makanya zaman kita ini kan zaman lebih menggila namanya. Coba dibaca ulang lagi 1 sampai 3. Tadi 2 Tawarik 15 ayatnya 1 sampai 3 supaya pendengar yang mencatat. Asaria bin Oded hingga Piro Elohim. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Yahweh beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Elohim yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Coba kan, lu bisa lama sekali. Jadi kelihatan ini sekarang ini mereka tidak hiraukan lagi. Tadi kan kita sudah baca namanya Hakim-Hakim 3 tadi ayatnya 7. Awal kejahatannya mereka itu sampai kepada namanya Raja Asa ini, tidak mendapatkan lagi ajaran yang benar dari imam-imam itu. Sudah mulai ngawur, ya. Coba, Raja Asa itu raja benar loh saudara, ya. Tapi zaman itu ini sudah ngawur. Mereka meninggalkan. Kalau kamu tinggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kalian. Kalau kamu mencarinya, maka pasti kamu ketemu. Ini dicatat loh, ya, dicatat baik-baik ini, pelajari lagi ini saudara, supaya kalian ini punya pemahaman yang benar, supaya kalian itu tidak ikut-ikutan. Gitu? Coba saudara, ya, baca ini, renungkan tadi, catat baik-baik lagi, renungkan ini, ya. Jadi juga zaman Asa ini,
Sudah kelihatan di situ, sudah tidak ada perhatian lagi kepada hukumnya Tuhan, ya. Coba kan, akhirnya mereka tidak mendapatkan lagi ajaran yang benar. Jadi mengenal Tuhan lagi tidak benar lagi, ya. Kenapa di situ ada ditulis itu? Karena sudah mengganti nama. Jadi mereka bilang Baal atau Sera itu kan sudah nama Tuhan juga, ya. Kan sama aja zaman sekarang ini. Misalnya orang Israel sekarang mereka bilang kan ada namanya Adonai Hasemi, ya. Coba kan, coba sekarang ada orang Israel tanya sama mereka, anak-anak ini kan sudah dari generasi ke generasi, pasti mereka menjawab, nama Tuhanmu siapa? Ya. Coba kan, pasti bilangnya namanya Adonai atau Hasem. Mereka tidak akan ingat lagi namanya Yahweh ini, gitu. Karena sudah ajarannya dari imam-imam, sudah dari generasi ke generasi. Akhirnya makin keblinger lah manusia ini, gitu. Makin jahatlah manusia ini. Bukan saya loh, tadi kan sudah dibaca namanya Hakim 3 ayat 7 tadi kan, ya. Mereka meninggalkan, tidak mengenal Yahweh, itu sudah kejahatan. Mengganti-ganti nama Tuhan itu kejahatan namanya. Itu jahat banget itu, ya. Tuhan itu tidak memerintahkan. Isi kitab suci itu yang saya baca bertahun-tahun, tidak pernah saya ketemukan di dalam itu supaya namanya diganti. Karena namaku kudus terus diganti. Tidak ada. Makanya dia bilang namaku kudus. Gak boleh kamu campur adukan. Kalau saya bernama Yahweh, ya tetap namanya bernama Yahweh. Hanya mereka bilang jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Inilah yang dipukul rata. Seolah-olah di situ dilarang. Enggak begitu. Kalau kita ibadah gini, kita baca, kita berseru ke nama Yahweh, memang Tuhan memerintahkan kita untuk kita berseru kepada nama Yahweh. Itu yang mengajarkan kita tuh adalah nabi-nabi benar, termasuk namanya Raja Daud ini mengajarkan orang Israel itu supaya berseru kepada nama Yahweh, supaya jangan melupakan namanya hukumnya Tuhan. Itu ajaran-ajaran orang benar loh itu. Ya. Makanya beda kan tadi kan Mazmur 1 tadi kan, jangan kamu berkumpul-kumpul dengan orang-orang fasik. Kalau orang fasik mendengar begini, ya, diputar-putar balik. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mau menghiraukan namanya Taurat, saudara. Ya. Kan sangat jelas yang kita baca tadi. Ya. Coba kan, dari zaman Raja Asa ini kan tidak mendapatkan ajaran yang benar maupun Tuhan yang benar gitu kan. Kan berjalanlah waktu, kelihatan juga. Ya kan? Kelihatan kan? Zaman namanya Hosea 8 ayat 1 bagaimana? Ini kan zaman Hosea, ini kan zaman raja-raja ya. Zaman Raja Usia. Jadi Hosea ini, Nabi Hosea ini dari Usia ini, Raja Usia sampai ke Hizkia. Ya, karena sejaman dengan Yesaya ini dicatatlah di sana nabi apanya Hosea ini, Hosea 8 ayat 1. Tiuplah sangkakala senangan laksana Raja Wali atas rumah Yahweh, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Coba mereka mulai mendurhaka kepada sekarang banyak sekali orang-orang durhaka loh sekarang, saudara. Itu yang di mimbar-mimbar itu, saudara ya. Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, bukan jam itu orang-orang durhaka. Jangan kamu ikuti-ikutin orang-orang durhaka itu, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan kalau mereka menantang ketemu langsung bawa kitab yang sama. Ya. Mana tunjukkan pasal ayatnya yang mengatakan itu Taurat sudah tidak berlaku, sudah tidak zaman lagi. Siapa yang memberani? Tantang aja, ya. ketemu muka-muka itu, bawa kitab yang sama, ya kan? Ini kan orang membunuh orang ini gimana sih? Coba kan, dia bilang mendurhaka apa? Ajar, mendurhaka. Makin bangsa ini makin durhaka loh, saudara. Ya. Jadi ingat ya, zaman Hosea itu, Hosea ini. Itu sejaman dengan Nabi Yesaya. Ya. Jadi sejaman dengan Yesaya. Padahal kalau kita baca Yesaya 33 ayat 6,
Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Yahweh, itulah harta benda Sion. Coba, yang menyelamatkan engkau pengetahuan akan isi kitab suci, itu yang dimaksud, saudara. Bukan bicara namanya sekuler. Loh, ilmu sekuler sendiri pun kita harus pelajari. Kalau misalnya orang bicara ekonomi, kan ada buku ekonominya. Ya? Kalau engkau menjadi kaya secara dunia, secara materi, harus menguasai ilmu ekonomi, saudara. Harus dipelajari. Orang-orang ekonomi itu yang sarjana ekonomi itu, saudara, dia belajar, saudara. Dia pelajari. Bertahun-tahun dia kuliah itu dipelajari, namanya ilmu ekonomi, saudara. Dia kuasai ilmu ekonomi, sehingga dia kaya materi. Begitu juga lah kita ini harus kita kuasai namanya ilmu-ilmu kerohanian. Harus punya pemahaman yang benar. Karena saya mengatakan tadi, Taurat itu tidak pernah ada yang susah. Bayangkan di sana itu kan diajarkan sama kita supaya jangan ditambahi, supaya jangan dikurangi. Coba, ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ini perintah hukum, perintah Tuhan. Nggak boleh ada tafsiran-tafsir. Dia tidak butuh itu namanya buku-buku tafsiran. Justru buku-buku tafsiran inilah yang mengajak orang namanya melawan Tuhan, saudara. Ya. Karena mereka tidak mau peduli lagi namanya Taurat ini. Ingat loh perkataan tadi Yesaya tadi, ya. Kekayaan yang menyelamatkan engkau itu pengetahuan, ya, dan mengenal akan Tuhan. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa dia kaya itu? Supaya kita pelajari kitab suci tadi kan kita sudah baca tadi, ya, Ulangan 17 tadi, ya. Ambillah kitab suci, taruhlah di sampingnya supaya dia membaca selama dia hidup, supaya dia belajar takut akan Tuhan. Itu kan ajaran Tuhan, ya. Tapi sebaliknya sekarang ini, saudara, mereka sombong, mereka pongah bahwa hukum Tuhan itu sudah tidak berlaku. Nah, kalau kau sudah bilang tidak berlaku, terus lu pakai apa? Ya. Yang lu bilang tadi yang perjanjian baru itu apanya yang baru? Kan tidak ada di sana. Tidak ada lagi hukum-hukum baru di sana, tidak pernah ada. Ya. Kan tidak pernah ada. Malah sebaliknya di tanah mengajari kita juga di Injil supaya piara namanya hukum Tuhan. Jangan sampai kamu menghilangkan lagi namanya hukumnya Tuhan. Itu kan ajaran Tuhan. Makanya namanya Taurat itu kekal, saudara. Ya. Jadi ingat tadi yang sudah dicatat Yesaya tadi 33 ayat 6. Kekayaan yang menyelamatkan itu pengetahuan, takut akan Tuhan, itu namanya kekayaan. Tidak bicara materi di situ. Bicara namanya kerohanian. Bicara namanya masalah Taurat atau hukumnya Tuhan. Karena ingat loh namanya Raja Daud itu, bahwa Taurat itu lebih manis dari madu, lebih murni daripada namanya emas. Kalau engkau baca Mazmur 19, itu kan sangat jelas. Ya. Jadi tidak ada namanya raja manapun, nabi manapun itu, kalau suatu saat nanti Taurat itu dihilangkan atau dibuang, tidak pernah ada. Kalau ada bilangnya pasal ini, ayo deh, pasal mana, ayat mana, nanti saya akan balas. Ya, saya akan pakai balas, pakai pasal dan ayat juga. Kalau mau ingin ketemu langsung, oke, di mana tempatnya, bawa kitab yang sama. Ya. Ini bicara loh, nih kitab suci ini. Kan kita sudah lihat tadi kan, kita sudah baca tadi kan, namanya 2 Raja-Raja 22 tadi kan, bagaimana raja Yosia ini kan begitu kagetnya kan, begitu kan, coba kan, akhir mengajar orang supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, ya, selamat pada waktu itu. Ya. Yeremia juga dicatat di sana,
Yeremia 9 ayatnya 23-24. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Yahweh. Dia memahami hukum Tuhan, dia mengenal akan itu yang sukai. Makanya dia juga dikutip lagi di Korintus sana, 1 Korintus 1 ayat 31, itu kan dikutip lagi. Ya, ini kan kutipan dari namanya tadi Yeremia 9 ayat 23 24. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Yahweh. Ini kan tulis aslinya kan di tadi Yeremia 9 ayat 23-24. Ya kan? Tidak bicara di sana itu namanya 1 Korintus kaya itu kaya materi, tidak pernah ada. Ya, kalau kita baca lengkap namanya 1 Korintus itu, ya, sampai ayat 31 itu, ya, kekayaan dimaksud itu kemurahan, pemahaman akan firman itu namanya kekayaan. Ya. Kalau kita menyintai namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan, itu kekayaan yang tidak ada nilainya. Dia lebih manis dari madu dan lebih murni daripada namanya emas. Itu ajaran orang-orang benar. Tapi kalau orang-orang fasik, ya, mereka mengajari orang supaya meninggalkan hukumnya tuh, menghilangkan tuh, atau dibuang aja namanya hukumnya tuh. Ini fasik namanya. Fasik itu dia tahu kalau ada pasalnya begitu, tapi tetap aja dia memaksakan pemahamannya dia. Tapi ingat kan, jangan ditambahi, jangan boleh dikurangi. Coba diulang-ulang saja supaya orang mencatat lah ini. Ya. Dia tidak butuh itu tafsiran-tafsiranmu, dia tidak butuh doktormu, profesormu, dia tidak butuh itu. Dia butuh supaya engkau takut kepada Tuhan, supaya engkau tidak melanggar namanya Tauratnya. Itu yang dia butuhkan. Ya. Ulangan 4 ayat 1-2. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohim nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Coba saudara, di situ jangan boleh ditambahi, jangan boleh dikurangi. Dia nggak butuh itu saudara. Ya, maupun juga Ulangan 12 ayat 31. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Yahweh Elohimmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Yahweh, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah. Tadi apa? Ulangan 12 ayat 31. Segala yang kuperintahkan padamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahi ataupun menguranginya. Ya. Jadi ayat 32 ayat Ulangan 12 ayat 32, jangan kamu menambah, jangan kamu mengurangi. Maupun juga Amsal 30 ayat 6. Janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi jangan apa? Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Coba saudara, jangan engkau tambah-tambahi supaya tidak dianggap lo pendusta, pembohong. Makanya kalau ada yang mengatakan Taurat itu berat, mana berat yang mana? Karena tidak ada. Ya. Coba kan? Ya.
Coba kalau kita baca dari Matitia sampai namanya Wahyu sana, oh mumet kepalamu saudara. Kenapa saya bilang mumet kepalanya? Banyak sekali antara pasal yang ini dengan pasal yang lain bertabrakan. Ayat yang lain dengan ayat yang lain juga bertabrakan. Banyak saudara. Saya mencatatnya. Coba, mumet saudara. Ini bagian tadi mengabulkan namanya apa? Hukumnya Tuhan ini. Kalau itu tidak pandai-pandai, tidak bijak saudara ya, terus akan kamu ke bawah arus. Penyesatannya ini sudah lama loh saudara ya. Bukan orang Indonesia ini menyesatkan, udah dari Eropa sana itu penyesatan saudara. Sudah lama mereka menyesatkan orang itu. Yang mengatakan tadi Taurat tidak berlaku, ini kan orang Indonesia meneruskan saja. Itu kan sebenarnya kan dari mulut ke mulut itu sebenarnya. Tidak ada dasar firmannya, memang tidak ada. Dari Eropa sana terjemahkan di bahasa Indonesia itu, ya mereka meneruskan saja di sini. You know? Kalau ditanya mana dasarnya, mereka nganga-nganga. Coba saudara, kalau sudah begini tuh, kira-kira namanya hukumnya ringan, berat, ya berat loh ya. Ya. Coba ini dicatat loh orang-orang benar ini ya. Makanya Tuhan itu sebenarnya ya tidak ada keinginannya sedikit pun ya untuk membuang namanya orang Israel itu. Kalau mau menempati apa hukum Tuhan ya. Mereka piara namanya hukum Tuhan, tidak ada keinginan sedikit pun untuk dibuang sampai saat ini, tidak ada. Makanya saya mengatakan kalau sampai mereka ini dibuang, sampai mereka berdiaspora seluruh dunia, itu kan ulah mereka, karena mereka meninggalkan hukumnya Tuhan. Ya. Ini loh dicatat loh di dalam ini orang-orang benar ini, nabi-nabi benar loh saudara ya, dicatat mereka. Makanya nabi-nabi benar itu jangan berharap-harap saudara ada namanya pengikutnya. Dikejar-kejar mau dibunuh iya. Tapi kalau namanya tadi hasil daripada orang-orang fasik ini, banyak saudara. Banyak saudara. Yang memutar-mutarkan firman Tuhan ini terlalu banyak sekali saudara. Tapi jangan terkecoh karena banyaknya mereka. Halo. Jangan terkecoh, jangan ikut-ikutan saudara ya. Harus benar-benar ya punya kemauan sendiri, punya keinginan sendiri untuk meneliti kitab suci ini. Nah, di situ yang menyelamatkan. Tadi kan kita sudah baca. Yang menyelamatkan engkau itu pemahaman yang benar. Ya. Takut akan Tuhan itu yang benar. Takut kepada Tuhan itu yang dimaksud itu. Ya Tauratnya nggak boleh dibuang, tidak zamannya nggak boleh. Ya jangankan laman berkalimat-kalimat ini satu titik satu iota aja nggak boleh kok. Mendingan langit dan bumi roboh, runtuh daripada lu hilangkan Taurat ini satu titik satu iota. Apakah orang tidak baca itu? Terus pada waktu dia baca, dia tetap pongah. Coba dia tetap pongah, dia sombong. Tetap mengajari orang. Ya, dia mulailah dari mimbar itu. Coba dengar lihat itu. Ya, ada lagi di YouTube sekarang itu. Coba kan, karena kitab yang kita pegang itu tidak ada namanya Mose. Ya, itu ada namanya Musa. Terus di dalam kitab suci yang kita pegang nama Perjanjian Baru itu tidak pernah ada namanya Matitia. Itu sesat, hati-hati lah. Itu sesat itu kata. Aduh, benar-benar geleng-geleng kepala ini. Coba kan, disodorkan kita namanya berbau-bau Yunani. Semua diganti. Ya. Kenapa seenak mereka ganti? Karena mereka tidak mau namanya menyelidiki kitab suci ini. Tidak mau membaca, melihat saja pun sudah ngantuk duluan. Mereka lihat kitab suci yang tebal itu sudah ngantuk duluan. Ya. Sudah mulutnya sudah mangap itu enggak, karena memang iblis itu memperdaya ke manusia supaya jangan kau dengarin dia tuh nggak sekolah teologi ya toh? Coba yang masuk surga itu yang punya sekolah teologi katanya. Coba saudara, akhirnya apa? Gampang dibeloki. Karena dia tidak punya keinginan untuk membaca hukumnya Tuhan. Gampang dibeloki saudara. Ya toh? Coba kalau dia teliti kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu,
Dia punya kemauan aja. Banyak namanya tempat ibadah kan kosong, kan sudah kosong, perut bisa kempas-kempas itu sudah, ya. Mau kerja sekolah nggak bisa, ya. Hanya bisa aja nipu-nipu di mimbar ini. Ini fakta loh yang saya ngomong ini. Ini seakan tidak belok-belok ini, ya. Tuhan itu tidak menginginkan namanya Israel itu untuk berjejak kakak itu keluar dari Israel. Coba baca. Ini kan zamannya si raja yang memang jahat sekali, itu namanya apa? Manase ini. 2 Raja-Raja 21 ayat 8. Ini zaman Manase loh ini. Manase ini jahat sekali loh. Tapi cucunya namanya Yosia benar tadi itu. Coba ayatnya 8. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan pada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan pada mereka oleh hambaku Mose. Catat baik-baik, asal mereka tepat yang diperintahkan oleh namanya hukum Taurat, saudara. Ya. Gak akan dibuang, gak akan diapa-apain. Gak akan ada korban sana, korban sini. Asal tepat sesuai perintah hukum maupun juga ini kan diulang lagi sebenarnya. Sama nih zamannya Manase ini 2 Tawarik 33. Ya, ayat 8 juga. Ini kan sama-sama aja sebenarnya ini ya, saya ulangi lagi aja, coba baca. 2 Tawarik 33 ayatnya 8. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyang mereka, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Mose, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Coba saudara, nggak ada keinginanku sedikit kok. Kalau mau saja kau ikuti saja apa yang saya perintahkan. Engkau tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurang. Aku nggak ada keinginan. Makanya dia bilang kalau kau menghadapi peperangan, nggak usah kau takut, saya lah yang berperang. Coba lah saudara, kurang apa lagi nih janjinya Tuhan ini, ya? Tapi bangsa ini memang tetap namanya bangsa Israel ini tegak tengkuk. Memang bangsa tegak tengkuk ini. Makanya saya mengatakan setegak tengkuknya dia ini, ya masih ada janji. Tapi kalau kita ikut-ikut juga, saudara, lu nggak ada janji, dibuang, ya, tidak sesuai katanya, tidak sesuai namanya isi kitab Taurat itu, dibuang, dipotong, dilemparin aja begitu aja. Ya baca aja Roma 11 sana kan, bukan saya loh, saudara yang nulis itu, ya, nggak ada janji kita ini, ya, keluar dari ajaran Tuhan itu untuk asing itu nggak ada janji loh, ya. Biarpun lu teriak-teriak gitu, oh saya sudah Yesus sudah berkorban untuk saya. Bacalah kitab suci yang benar, telitilah kitab suci yang benar, ya. Dia korbankan, dia biarkan darahnya tercurah itu kepada siapa? Kepada orang yang bilang Taurat tidak berlaku, atau yang sebaliknya. Bacalah kitab suci dengan rendah hati, jangan kepala batu. Ya. Karena engkau orang asing itu saya tidak ketemukan pasal ayat kalau engkau nanti dijanjikan nanti dia berdamai dengan engkau, tidak pernah ada. Hanya dia berdamai kepada bangsa pilihannya ini, biji matanya ini, sekalipun mereka ini begitu jahatnya, tapi kan masih ada jaminan mereka. Masih ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakob. Ya. Jadi nama yang benar loh. Jangan diganti-ganti nama, itu kejahatan namanya, mengganti nama-nama orang itu jahat itu. Itu bagian daripada orang tidak membaca kitab suci. Lu bisa bayangkan aja namanya Mose, ya. Coba kalau tanya orang Israel Musa itu dia buang muka, dia nggak tahu itu. Tapi kalau lu bilang Mose, dia tahu itu artinya. Oh itu artinya Mose itu ditarik dari apa? Air katanya. Tapi kalau Musa dia buang muka, saudara, dia buang muka aja, dia nggak akan jawab itu. Ya. Gue ganti-ganti nama orang itu, ya, dia nggak akan jawab. Itu kalau orang Israel berganti satu huruf saja sudah beda artinya. Itulah akibatnya karena tidak mau namanya memperhatikan isi kitab Taurat maupun kitab para nabi. Kitab para nabi ini
berusaha nabi-nabi benar ini supaya kembali kepada hukumnya tuh, maupun rajanya, maupun nabi-nabi benar, raja benar maupun nabi benar ini, mereka tetap supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Gak ada kok ajaran lain, tidak pernah saya ketemukan nanti diturunkan nabi ini terus bikin namanya ibadah baru lagi, nggak ada, tidak pernah ada. Ya, mereka korbankan nyawanya dibunuh itu karena namanya apa? Taurat hukumnya Tuhan tadi itu. Karena orang Israel tidak mau lagi ikuti hukumnya, sehingga namanya Yerusalem itu sampai kok kosong. Makanya kalau kenapa sih kosong ini? Pasti nanti ada pasal, ada ayatnya. Karena mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukumnya Tuhan. Itu dicatat loh di dalamnya. Ya. Makanya kalau kebaca Yeremia 4 ayat 22, begitu bodohnya ini. Ini makin bodoh saja loh. Coba Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik mereka tidak tahu. Coba begitu bodoh, tolol, bodoh, pekoin. Saya baca itu benar-benar. Ini yang dikatakan bukan orang asing loh ini. Saya mau beritahukan, ini Yeremia ini tidak berurusan orang-orang asing dah. Ini kepada namanya bangsa Israel. Begitu pekonya ini, begitu bodohnya. Ada kata pekok dengan bodoh loh saudara, coba. Nah, tolol benar-benar mereka ini tidak mengenal mereka hanya nipu ini. Mengajari orang yang tidak benar. Mereka meninggalkan hukumku. Mereka tidak mengenal aku lah. Bodoh dan tolol mereka ini. Bukan saya loh ini kalau kata tolol dengan bodoh, ini dicatat loh di kitab suci ini. Lihat. Makanya kalau kau baca lanjut lagi namanya Yeremia 5 ayat 1. Coba Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Saking tidak memperhatikan Taurat tadi ini, mereka tidak tahu lagi apa namanya kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya hukumnya tuh. Kebenaran yang dimaksud itu namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulat. Itu yang dimaksud namanya kebenaran. Makanya sampai saat ini di mimbar-mimbar itu, dari mulut Pak Pendeta itu dia bilang kebenaran. Kebenaran-kebenaran tidak dijelaskan kepada jemaat. Malah dia bilang itu Taurat. Aduh, matilah dia, benar-benar luar biasa ini. Kejahatannya manusia itu. Dia mengatakan kebenaran, tapi dia bilang hukumnya Mose itu harus tidak berlaku lah. Ya ampun, benar-benar ini luar biasa loh ya. Makanya coba deh, pergi deh, selidikin saja, coba deh, pergi saja ke Yerusalem sana. Ya udah, coba cari deh orang-orang, ada nggak yang mau cari kebenaran, keadilan? Nggak ada, semuanya leweng. Ya, ini zaman Yeremia loh saudara. Ya. Coba kan, ini Yosia tadi yang kita baca titik Yeremia sudah ada belum? Halo, weh, Yeremia sudah ada belum? Sudah ada, sudah lahir, mungkin masih di remaja saudara. Zaman Yosia itu mungkin masih anak-anak. Karena bapaknya Yeremia itu bernama siapa? Hilkia ya. Ya, itu dia imam besar pada zaman Raja Yosia. Coba bayangkan saja tadi, ini tolol banget, bodoh banget, nggak mengenal aku lagi ini. Mereka menyimpang. Terus dia bilang Yeremia 5 tadi, coba deh cari-cari di sana orang-orang yang cari. Nggak ada, mereka nyeleweng semua itu. Mereka meninggalkan lagi. Coba kan? Ini kan tadi kan sudah diwanti-wanti sama mereka supaya kembali kepada hukum zaman Raja Yosia ini kan, coba. Ini kan kelihatan di sini. Ya, ayat 21. Ayat 21 mengatakan tadi, Yeremia 5 ayat 21, itu bodoh. Coba ayat 21. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Coba, orang-orang tolol. Lu ini punya mata tapi tidak bisa lihat. Lu punya telinga tapi enggak mendengar. Tolol, bodoh, benar-benar bodoh ini. Ya? Ini kok manusia ini bukan makin pintar, kok makin tolol, makin bodoh dan makin bodoh. Nah, gitu kan? Ya.
Terus kalau kita baca lagi ayat 31 di bawah, Yeremia 5 tadi ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai hal yang demikian. Coba sekarang itu yang sewenang-wenang tadi ini, wah Taurat itu tidak berlaku lagi. Itu apa-apaan itu namanya apa Sabat segala macam itu lu pulang aja ke zaman itu namanya yang sewenang-wenangnya ini. Tapi sangat disukai jutaan orang, miliaran orang. Apa sudah? Hukum-hukumnya Tuhan ditinggalkan, saudara. Ini kan ajaran orang fasik dari generasi ke generasi. Dari Eropa sana kan orang Eropa kan orang-orang fasik itu. Ya. Diterjemahkan Indonesia, wah lebih di sini lagi. Enggak tahu deh. Karena itu tadi, karena mereka memang tidak ada keinginan gitu loh untuk dibaca lah kitab suci ini. Itu persoalannya di situ. Ya. Sehingga kejahatannya ini makin menjadi-jadi loh saudara. Coba kan? Makanya saya mengatakan coba kan, itu namanya Sabat itu kan tak taruh di Facebook itu. Ya. Paling ada satu orang itu. Ya. Karena memang di dalam kitab suci begitulah. Ya. Orang yang mengikuti namanya jalan yang sempit itu banyak atau sedikit? Ya. Ya. Itu sedikit. Nggak ada itu yang perhatikan itu, coba nggak ada, mungkin dia juga nggak baca, dia liatin begitu, oh ini sat-sat. Apaan tuh sabat itu? Tidak benar itu. Sabat itu yang benar tuh Minggu. Itu hari ke-7. Dia putar balikin sebenarnya. Itu akibat daripada namanya tidak membaca, namanya apa? Jangankan membaca, malah rame-rame mau menghilangkan namanya hukum Tuhan ini. Kalau sudah seperti itu, lu berapa orang yang lu bunuh itu, ya? Karena ada hukumnya di dalam, ada sanksinya yang begitu berat. Coba, ya? Coba kalau orang membaca benar-benar itu namanya Sabat itu kan, wah itu benar, itu satu-satunya hukumannya berat itu saudara, ya? Berat sekali tuh, yang melanggar namanya hukum Sabatnya, hari Sabatnya ini yang ditentukan dari penciptaan semesta ini, ya? Itu tidak gampang itu, ya? Itu tadi karena tidak mau namanya kitab suci ini, ya, tidak mau lagi Taurat ini. Kalau sudah namanya sudah tidak ada Taurat, pasti manusia akan liar, tidak bisa dikontrol lagi. Karena memang Taurat lah mengajarkan kita di dalam ini ada peraturan yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, kan gitu. Kan itu saja yang Tuhan minta, kan tidak ada lain, ya. Itulah akibat daripada namanya tidak mau namanya membaca kitab suci saudara, ya. Kalau kita baca namanya Yeremia 9 ayat 12-13, dia bilang kenapa sih sampai kosong sampai begini sih kota ini. Coba baca Yeremia 9 ayatnya 12-13. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Yahweh supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Yahweh, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Coba sudah, kok sampai namanya Israel tumbuhin rumput sampai kosong begini? Kenapa ya kan? Karena mereka meninggalkan tak sampai saat ini loh, ya. Ini dicatat loh Yeremia sampai saat ini. Makanya kalau ada orang kenapa sih Yerusalem sekarang itu belum dibangun namanya apa? Bait suci, karena mereka meninggalkan hukumnya tuh, tidak mengenal Yahweh lagi. Coba kan, Yeremia 22 ayatnya 89. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Yahweh melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Yahweh Elohim mereka dan telah sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya. Coba kalau sampai suatu saat nanti, kenapa sih ini bait suci kok tidak dibangun, Pak? Bangun. Jadi namanya tempat di bait suci pernah ditumbuhin rumput kah? Pernah kosong, benar-benar kosong nggak? Hah?
Sampai sekarang loh saudara, sekarang masih rapi lah, dibersih-bersihin di semen lah. Ya. Coba kan, pada waktu namanya Kaisar Titus itu kan diroboh kan. Coba kan tidak ada penghuninya lagi. Semua digaruk, dibawa ke Eropa kemana-mana. Coba kan digaruk habis. Ya. Digaruk habis. Kenapa digaruk itu? Karena itu tadi mereka meninggalkan Taurat. Karena pada waktu Yesua sendiri pun sudah diperingatkan supaya kembali kepada hukumnya. Tetap namanya menulikan telinganya, gitu? Tetap namanya telinganya ditutup terus. Coba saudara, ya, mari kita selidiki kitab suci ini. Kenapa sampai saat ini bait suci belum dibangun? Karena mereka tidak mengenal Tuhan lagi, ya, karena meninggalkan Taurat. Makanya yang dipegang sekarang itu orang Yahudi ada namanya Talmud saudara. Ya. Itu dosa-dosanya mereka yang paling berat itu. Karena zaman Yesua itu Taurat itu mereka tinggalkan. Sudah lama mereka tinggalkan itu dari generasi ke generasi kan sudah tidak ada nabi lagi kan. Ya. Coba kan tidak ada lagi. Waktu dibuang namanya ke Babel itu kan masih ada nabi. Sesudah namanya nabi-nabi ini menegur tetap kepala batu. Akhirnya selanjutnya ya, sampai zaman Yesua kan ada namanya Nabi Yokana. Nabi Yokana sendiri pun mereka tidak peduli juga. Mereka tetap tutup mata dan tutup telinga loh saudara. Ini fakta loh, ya, dicatat loh dalam isi kitab suci ini. Ya. Ya. Jadi Yeremia tadi sudah dicatat, Yeremia 9 maupun Yeremia 22 ini, ya, ayat 8-9 tadi kan sangat jelas kan. Karena mereka meninggalkan hukumnya tuh Tuhan, tidak mengenal Tuhan lagi. Ya, mereka buang namanya Tuhan ini. Mereka tidak mau. Tetap saja namanya dosa dari generasi-generasi itu mereka piara. Akhirnya apa? Ya, dibuang. Ya, zamannya lah apa Nebukadnezar itu kalau kita baca namanya terus sana itu di Yeremia 39 sana, akhirnya Yerusalem dihancurkan. Sudah dihancurkan, sudah. Garuk habis dibuang ke Babel. Karena hal ini kan sudah diperingatkan. Karena selama 23 tahun ini Yeremia ini kan peringatkan terus sama mereka ini, tapi tetap namanya menutup telinganya dan menutup matanya saudara. Ya. Kalau kita baca ini kan ini Yeremia dengan Yesaya ini kan hampir 100 tahun loh saudara ya. Ya, hampir lah ya. Gitu kan. Hampir 100 tahun lah, kurang lebih lah ya. Sampai ke Yeremia ini. Coba ya. Kalau kita baca Hosea 4 ayat 1 sampai 3, bagaimana tingkah lakunya karena zaman Hosea ini dari raja Usia sampai ke Hizkia ini zamannya raja Hosea ini. Hosea mencatat sana bagaimana bangsa Israel ini kepala batu ini, tidak ada lagi namanya mereka tahu lagi kebenaran itu. Baca Hosea 4 ayat 1 sampai 3. Dengarlah firman Yahweh orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana juga. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Coba saudara, wih, sampai itu sampai akhir zaman ini manusia ini tetap kepala batu. Saya diancam begitu, tapi kan masih ada lah. Kalau kita baca Yeremia ini kan Yeremia 31 sana kan bagaimana nanti diadakan perjanjian baru dengan orang Israel saudara ya. Jadi ada janjinya mereka ini, ya. Sekalipun tadi mereka jahat banget gitu kan, tapi kan Tuhan itu ingatlah perjanjian namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tidak demikian namanya bangsa-bangsa ini. Makanya harus diperhatikan ini, ya, apa yang kamu baca hari ini dicatat, dibaca ulang lah, jangan kepala batu. Ya. Karena itu hukumannya berat. Siapa yang menghilangkan 1 iota, itu hukumannya bukan kecil, hukumannya berat sekali itu. Ya. Coba sekarang ini kan pendeta-pendeta ini kan hanya terima dari Eropa ini, ya. Karena dari Eropa kan sudah diajarkan bahwa namanya Taurat itu sudah dibuang, sudah tidak berlaku. Ini kan dilanjutkan saja orang-orang Indonesia ini.
yang sudah kurang lebih kan masuk kitab suci ini kan sudah 400 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu kan masuklah namanya kitab suci di sini, gitu. Makanya saya mengatakan memang di Eropa sana kan dari Inggris kan. Sekarang kan King James ini kan sudah di Eropa, kan King James kan dari Inggris ini. Ya. Coba kan. Sekarang sudah direvisi, ya, nama Tuhan dikembalikan yang benar, ya. Tidak ada namanya Jesus lagi, dikembalikan namanya Yesua. Tidak ada namanya kata Lord di sana kan tidak ada, dikembalikan nama Yahweh, termasuk juga gelarnya. Gelarnya itu mereka tidak pakai God, tapi pakai apa? Elohim. Ya? Dia sadar kan namanya orang-orang Eropa kan gitu kan. Tapi orang Indonesia tetap nama membabi buta sampai sekarang ini. Biar dikasih tahu kan melalui YouTube ini kan kurang lebih kan orang lah. Masa sih? Hitungan saya sih masa sekian puluhan orang, masa sih nggak ada satu orang yang mengerti, ya. Tapi kalau tidak mengerti juga ya sudah, memang sudah ada pasalnya di dalam bagaimana orang asing ini, ya, sudah dikekang ini tetap namanya sesat, saudara. Tapi saya berusaha untuk saya sampaikan, ya. Mungkin saja selama ini dia tidak pernah membaca kitab suci. Dengan melalui khotbah YouTube ini kan dia akan mencatat, ya. Nanti dia catat, dia renungkan, dia lakukan, makanya pasti dia akan selamat. Tapi kalau dia tetap namanya ikuti namanya ajaran-ajaran dari pendetanya ini yang konyol ini, ya zaman ini akan berakhir. Cepat atau lambat ini akan berakhir, ya. Dari situlah nanti akan orang tahu kan gitu, apa yang saya sampaikan ini, ya, benar atau tidak kan gitu. Karena saya nggak karang-karang kan melalui isi kitab suci saja, ya. Makanya kalau kita baca, memang tadi kan memang ini, sekalipun mereka melihat, tidak melihat, sekalipun mendengar, tidak memahami gitu kan. Memang zaman Yesua sendiri pun mengatakan, bangsa ini kok susah banget sih. Bangsa Israel, zaman Yesua, kalau kita baca dari Matitia, ya, jadi Matitia lah ya. Tapi kalau ada mendengar ini Matitia ini, wih, Pak Pendeta pasti itu marah. Itu sesat itu dia mengatakan pasti jemaatnya. Kita nggak ada itu di dalamnya namanya Matitia itu, namanya Matius. Aduh, saya mengatakan benar-benar luar biasa. Ini bagian daripada mengaburkan, saudara. Sehingga banyak sekali orang yang terseret masalah ini. Ya. Ini nama saja mereka ganti kok. Coba, kenapa mereka mengganti itu? Karena mereka tidak pernah mau membaca kitab suci ini. Tidak mau. Ya, sekian orang loh Kristen itu, hampir 99% itu mereka nggak mau. Yang penting dalam dengan darah Yesus katanya kami sudah surga. Aduh, baca kitab suci yang benar lah, ya. Rendahkan hatimu itu ya bacalah kitab suci, baca aja dulu, baca terus berurutan kan gitu kan, ya. Sehingga suatu saat nanti kau ambil keputusan. Apa kau ikut namanya isi kitab suci atau namanya dari mimbar-mimbar itu yang menyimpang dari isi kitab suci, ya. Jadi Matitia 13 ayatnya 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba saudara, ini bangsa ini benar nubuatan Yesaya loh katanya. Coba dari Yesaya itu berapa ratus tahun itu sampai ke zaman Matitia, zaman Yesua waktu ada di bumi ini. Karena di sana pun dicatat juga, dicatat di sana Kisah Para Rasul 28 ayat 26 27. Ini terakhir sekali pelayanan namanya Rasul Saul, ya. Jadi Rasul Saul itu ditangkap di sana, diadili, dia pergi kasasi lah, ya, ke Roma kan sana kan di Roma loh saudara ya. Jadi kata terakhir namanya Rasul Saul ini kepada bangsa Israel ini diulang lagi tadi ini. Tadi yang Matitia 13 ayat 13 sampai 15 diulang lagi di Kisah Para 28 sana ayat 26 27.
Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini benar-benar nubuatan Yesaya, ini benar-benar tergenapi. Loh, ini terakhir loh saudara. Terakhir ini sampaikan kepada mereka ini bangsa Israel. Itulah dari terakhir inilah kisah par 28 sampai detik ini. Coba kita lihat sekarang tingkah lakunya orang Israel. Makin baik gak? Makin liar. Makin tidak karu-karuan loh saudara. Kenapa saya mengatakan tidak karu-karuan ini? Kan sudah banyak sekali aliran saudara. Ya. Coba kan, banyak sekali aliran-aliran saudara. Karena di dalam kitab suci yang saya pelajari selama 23 tahun tidak diajarkan itu seperti itu. Apalagi nanti ada kitab-kitab tandingan seperti yang mereka bangga-banggakan namanya Talmud-Talmudnya ini saudara. Ingat loh ya, zaman Yesua, waktu Yesua ini ada di bumi, Yahweh menjadi manusia itu, ya, itu Talmud sudah ada. Ingat ya, Talmud itu ada loh saudara ya. Coba kan, makanya mereka bilang, hai kamu pembuat kejahat. Kenapa kata jahat ini diucapkan? Karena sudah meninggalkan namanya hukumnya Tuhan, mereka bikin namanya buku tafsiran namanya. Itu namanya kitab Talmud saudara. Kenapa saya bilang ini kitab Talmud itu tidak benar di hadapan Tuhan? Makanya dicatat sejarah untuk orang Israel ini. Pada waktu namanya Kaisar Titus ini dihancurkan namanya Yerusalem, karena ini orang Israel kan digaruk saudara, digaruk dari namanya Yerusalem saudara, sehingga Yerusalem itu kosong. Coba ya, pada tahun perang dunia kedua, dunia ketiga itu apa yang terjadi? Itulah malapetaka yang luar biasa dahsyatnya, karena dibunuhlah bangsa-bangsa Yahudi ini yang sudah tidak mengenal Taurat lagi, tidak mengenal Tuhan lagi. Ya. Apakah pada waktu zaman perang dunia pertama dengan kedua itu mereka berseru nggak ke nama Tuhan yang benar? Tidak saudara. Mereka panggil namanya Adonai atau Hased. Berapa orang yang mati? Ya, dicatat oleh Adam 6. Katanya ini kata orang itu lebih daripada 6 juta. Tapi dicatat mereka di sana namanya Holocaust itu kan jaga 6 juta orang loh saudara. Ya, dibantai itu habis. Ya, karena kejahatan mereka. Mereka tidak kenal Tuhan lagi, ya. Mereka meninggalkan Tauratnya, akhirnya apa? Mati konyol. Terus kenapa sekarang ini? Kalau mereka tidak benar sekarang ini, kenapa mereka ada? Bacalah kitab suci yang benar. Ya. Sekalipun mereka jahat ini, makanya saya bilang masih ada janji. Ya. Coba kalau kau baca namanya satu raja-raja di sana, itu zamannya namanya Raja Ahab. Itu Raja Ahab itu jahat sekali loh saudara. Dialah yang bikin kejahatan di utara sana, begitu jahat. Nah pada waktu Raja Ahab ini jahat ini, apakah Tuhan langsung dia tinggalkan juga? Tidak loh saudara. Ya. Coba kan pada waktu dia mengadakan peperangan yang begitu dahsyat. Kalau kita baca satu Raja-Raja 20 di sana, bagaimana Ahab ini dia menghadapi ratusan ribu orang itu, ya. Coba saudara, apakah pada waktu itu namanya Israel Utara karena dia jahat dia tinggalkan? Oh tidak juga, baca. Ya. Akhirnya dengan sekian orang, Israel hanya berapa puluh ribu orang, melawan ratusan ribu orang saudara. Ya. Berapa ratus ribu orang di sana yang mati dibunuh sama orang-orang Israel saudara. Padahal ini Raja Ahab ini, ya, luar biasa jahatnya. Ya. Kawin sama namanya Isabel ini kan, Raja Sidon ini kan, coba kan. Ini Isabel juga pun ini kan juga perempuan luar biasa jahatnya. Dialah yang mengejar-ngejar namanya Nabi Elia bunuh saudara. Coba di utara ini. Jadi jangan berpikir-pikir sekarang, sekarang mereka Israel ini coba bikin topi yang panjang muncung yang tinggi-tinggi terus ngeleng-geleng, terus mereka benar. Tidak sesuai juga dalam kitab suci. Tapi dibiarkan saja bang, tapi kan ada waktunya nanti. Yeremia 31 akan dia berdamai dengan Israel, maka selesai sudah di bumi ini. Suatu saat nanti akan dia berdamai.
Ya, kalau kita baca juga dalam Roma 11 di sana kan gitu kan, ayatnya 26, 27 di sana kan sangat jelas di situ kan gitu kan. Nah, dia akan menyelamatkan semua nanti bangsa Israel ini, ada janjinya. Tapi kalau kita ini tidak ada, ya, coba kan, ya, mereka jahat, makanya dia bilang benar nubuatan Yesaya, ya. Ini kan Matitia 13 ayat 13-15 maupun juga kisah para rasul tadi 28 ayat 26-27. Ini kan namanya apa? Dicatat dinubuatkan oleh Yesaya 6 ayat 9-10. Kemudian tadi kembali tadi yang Matitia 13 ayat 13-15 maupun kisah para 28 ayat 26-27. Ini kan nubuatan Yesaya ini bagaimana nanti bangsa Israel ini Yesaya 6 ayat 9-10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Siapa saudara? Akhirnya nubuatan Yesaya ini, Yesaya 6 ayatnya 9-10 benar loh, sampai ke zamannya Tuhan Yesua ini, ya, dicatatlah di sana namanya Matitia 13 ayat 13-15 maupun kisah para rasul. Jadi kisah para rasul ini ditulis namanya Luka loh saudara ya. Jadi Luka lah yang menulis namanya kisah para rasul ini. Itu terakhir sekali namanya pelayanan yang namanya Rasul Saul ini, karena dia ada di Roma di sana, ditangkap, dipenjara loh saudara ya. Terakhir sekali, ya, gitu loh ya. Terakhir sekali pelayanan dia dari Galatia, dari Korintus, Galatia, Filipi, Tesalonika, itu kan surah-surah terakhir sekali. Maka dia mengatakan benar nubuatan Yesaya ini. Sampai saat ini manusia ini tetap tegak tengkuk, ya. Sekalipun dia melihat, sekalipun dia mendengar, tetap nama tegak tengkuk. Ini bicara kepada bangsa Israel, tidak bicara kepada bangsa lain loh. Ya. Ini terakhir pada waktu di Roma kan dia kumpulkan semua orang-orang Israel yang ada di Roma sana ini. Ya. Dia sampaikan kepada mereka bahwa namanya Mesias itu sudah datang. Itu ya yang mereka sebarkan ke sana kemari. Tidak ada namanya perjanjian baru yang disebar atau ada ajaran baru lagi, tidak pernah ada. Yang benar itu meyakinkan orang apa yang sudah dinubuatkan oleh namanya Mose maupun kita para nabi itu sudah benar-benar terjadi. Jadi Mesias itu sudah datang. Jadi Yesua itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi. Ya, itulah pekerjaan mereka sehari-hari, sampaikan kepada namanya bangsa Yahudi seluruh namanya Asia. Ya, coba kan sampai ke nama ke Spanyol, ke Turki, ya, ke Greek, sampai namanya ke Roma saudara. Disampaikan itu loh yang dinubuatkan loh, benar-benar terjadi. Dia sudah datang Mesias ini. Ya, yang disalib itu benar-benar adalah Mesias. Ya. Dia adalah Tuhan yang hidup, ya. Kan dia bilang akulah Tuhan yang hidup. Nah dia bilang akulah Tuhan. Dia harus namanya menggenapi itu. Makanya pada waktu dibunuh itu 3 hari kemudian dia bangkit. Dia mengatakan bahwa akulah Tuhan yang hidup. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi menjadi anak manusia. Sehingga sering kali mengatakan bahwa anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Dia tidak mengatakan siapakah anak Tuhan itu, tidak begitu. Siapakah anak manusia? Karena dia adalah Yahweh itu sendiri menjadi anak manusia melalui namanya turunnya Raja Daud. Karena orang Israel itu adalah anaknya Tuhan. Amin enggak? Ya. Jadi zaman namanya Injil ini, zaman nelayan-nelayan ini, mereka sudah tidak mengenal lagi, tidak melakukan lagi Taurat. Mereka sudah lupakan. Kenapa mereka lupakan? Sudah ada namanya buku tafsiran namanya Talmud. Makanya di sana pun juga dicatat oleh namanya Yohanes 7 ayat 19. Yohanes 7 ayat 19.
Yohanan ya, jadi bukan Yohanes loh saudara, itu Yohanes tidak tahu dari mana mereka ambil ini. Ya, ini yang nama aslinya dia itu Yahkanan sebenarnya. Yahweh berbelas kasihan, karena ada nama-nama orang Israel itu ada artinya loh saudara ya. Ya, itu dia yang diperkosa oleh Kristen, karena dulu orang Kristen itu sebelum dia jadi Yohanes itu mereka dulu pakai namanya Yahya. Ya, cari saja kitab-kitab suci itu sampai tahun 60-an itu cari saja masih ada. Jadi dulu bukan Yohanes, tapi mereka kasih namanya Yahya. Tapi yang bernama namanya Yohanes ini dia bernama asli karena dia orang Yahudi 24 karat, dia bernama Yohanan. Yohanan 7 ayat 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kenapa membunuh aku? Bukankah namanya apa-apanya Mose yang memberikan Taurat itu sehingga kamu tidak melakukan lagi? Akhirnya apa? Mereka tidak kenal. Kalau mereka baca saja kitab Taurat ini, pasti mereka kenal namanya Yesus. Karena ada petunjuk. Ada petunjuk dari namanya kitab Taurat itu bahwa Yahweh nanti akan jadi manusia. Ya. Bukankah namanya Taurat itu diberikan, tapi tidak ada satu orang pun yang melakukan sampai saat ini. Tidak ada lagi yang membaca, tidak ada lagi yang mempeduli. Ya. Kenapa sih kamu mau membunuh? Kalau kamu membaca saja kitab suci ini, kamu mengamalkan saja, pasti kamu kenal. Ya. Karena kamu tidak pedulikan lagi, kamu tidak mengenal. Makanya 1 Korintus 2 ayat 8 mengatakan, 1 Korintus 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Coba kan, tidak ada lagi penguasa dunia ini yang mengenal. Kalau mereka kenal saja, tidak mungkin mereka menyalibkan saudara. Ya. Itulah akibat-akibat ini yang jahat sekali ini, yang mereka mengatakan Taurat itu. Kalau sudah Taurat kau tidak baca, kan kau tidak mengenal siapa ini yang jadi manusia ini. Kalau engkau punya kemauan saja, kalau engkau baca namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi, pasti engkau kenali siapa ini yang jadi manusia ini. Makanya kalau ditanya sama saya, kenapa kamu mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia? Ada pasalnya, ada ayatnya. Ya. Sini kan sudah ditulis oleh namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi. Sangat jelas di situ. Ya. Bahwa Yahweh itu Tuhan satu-satunya Esa, tidak ada yang lain. Ya. Itu dicatat oleh Mose. Dinubuatkan oleh nabi-nabi yang paling mencatat di dalam bagaimana Yahweh akan menjadi manusia itu Nabi Yesaya ini. Banyak sekali tulisan-tulisan Yesaya di dalam itu bahwa Yahweh itu akan menjadi manusia. Memang tidak ada kata Yahweh yang menjadi manusia. Ingat loh di sana catatan namanya Yesaya itu, akulah namanya awal dan akhir. Coba kan? Makanya dia bilang nanti kamulah adalah saksi-saksi. Ya. Siapa yang dikatakan kamu adalah saksi-saksi? Ini adalah orang-orang Israel. Ya. Jadi zaman Yesua itu yang menyaksikan dia ini, ya, bagaimana dia bekerja selama ada di bumi ini, membangkitkan orang mati, ya, orang sakit disembuhkan. Ada yang mencatat siapa yang dimaksud jadi saksi ini. Adalah namanya nelayan-nelayan ini, rasul-rasul ini. Ya. Karena memang sudah dinubuatkan sana, kalau kau baca namanya Yesaya 43 di sana, ya, itu sangat jelas sekali. Ya. Bahwa dia nanti akan jadi manusia yang menyaksikan nanti adalah orang-orang Israel. Itu kan sangat jelas. Ya. Makanya saya mengatakan kalau kau baca dari Yesaya 7 ayatnya 14, jangan hanya baca di situ, baca lanjut namanya Yesaya 9, ya, Yesaya 41, ya, dari Yesaya 40, 41, 42, 43, dibaca lengkap, itu sangat jelas sekali itu. Kalau engkau mau saja mencintai namanya Taurat maupun kitab para nabi, pasti engkau kenal siapa ini yang jadi manusia ini. Karena lengkap sekali situ, ada ayatnya dan ada pasalnya. Nah sekarang mereka berusaha nih, ajaran dari Eropa ini namanya Tritunggal ini, kalau ditanya kan mereka tidak punya dasar.
Ditanya nganga-nganga. Coba kan, kalau mereka berkoak-koak di mimbar itu tidak ada yang tanya, wah bebas saja. Coba kalau mereka tanya, nyatanya di YouTube ditanya nganga-nganga, gitu. Coba kan ditanya Tritunggalnya mana pasalnya, nganga-nganga. Coba masalah namanya dia lahir tanggal 25, nganga-nganga, tidak bisa menjawab. Menjawab pakai otaknya sendiri, ini kan tidak benar ini. Ini bagian daripada karena mereka tadi bilangnya Taurat sudah tidak berlaku, dibuang. Bukankah tadi waktu ketemu tadi mereka nangis-nangis kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat marah mau dihukum, akhirnya kan dilunakin hati Tuhan, kembalilah kepada hukumnya Tuhan, akhirnya tidak dijadi dihukum zaman Yosia, saudara ya. Jadi ingat ya, tadi namanya Yohanes 7 ayat 19, tidak ada satu lagi pun orang yang melakukan Taurat ya. Jadi mereka sudah tinggalkan ini ya. Sudah dari zaman ke zaman itu mereka tidak pedulikan lagi, mungkin tidak diputar-putar lagi kan begitu, sehingga mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak kenal. Akhirnya dia bilang kalau pengusaha dunia ini tahu itu bahwa dia adalah Yahweh, tidak mungkin mereka salib. Tapi ingat loh saudara, ini pun juga dicatat juga oleh namanya Hosea. Ya, jadi zaman Hosea tadi sudah saya ulang-ulang tadi, itu zaman Raja Usia sampai kepada Hizki. Ini zaman nabi ini ada, dan nabi ini ya, dia perlu buat juga dicatat di sana, namanya Hosea 4 ayatnya 6-7 yang keras. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Elohimmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba saudara, jadi namanya Nabi Hosea ini, tadi kan kita sudah baca 1 Korintus 2 ayat 8 tadi, kalau penguasa di dunia ini kenal, tidak mungkin mereka akan menghukum mati dia ini. Dan sampai saat ini mereka tidak kenal. Ya. Coba kan ditanya nganga-nganga, hanya bawa-bawa namanya Tritunggal, terus dia bilang apa hakikat. Kita tanya lagi apa itu hakikat, dia diam. Karena ini kan dia kan ikut-ikutan saja. Jadi kata hakikat ini sudah dari Eropa sana, diteruskan di Indonesia. Jadi Pak Pendeta bilang, oh siapa itu? Oh dia, karena mereka tidak ngerti. Itu kan hakikat tuh. Kok bisa-bisanya lo manusia terbatas, kok tahu itu hakikat Tuhan? Hakikat itu apa dulu? Ya, harus tahu dulu arti daripada hakikat ini. Kalau engkau tidak tahu namanya hakikat ini, jangan asal muni. Ya, makanya sering saya tanya, apa itu hakikat? Dia nggak bisa jawab, dia ngomong lain karena dia hanya ikut-ikutan saja. Coba kan? Ya. Jadi Tuhan kita itu hanya satu-satunya esa, tidak ada yang lain. Dia jugalah yang jadi manusia. Karena ada catatannya di situ. Kitabnya Mose dan kitabnya para nabi. Supaya engkau mengenal namanya Tuhan yang benar ini, supaya engkau mencintai namanya hukumnya Tuhan, marilah kau pelajari namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi maupun surat-surat. Ya. Harus itu. Tapi kalau engkau tetap namanya kepala batu, ikuti namanya pendetamu ini, ya, itu pendeta itu berapa orang yang dia bunuh? Loh, berapa orang yang dia bunuh dengan dimimpat dia berkoak-koak ini, bahwa Taurat itu sudah tidak zaman lagi, tidak dipakai lagi. Nah kalau tidak dipakai kan harus dibuang kan. Nah kalau sudah seperti ini, coba kan, bukankah kita sudah baca tadi itu hukuman-hukuman yang sangat berat, ya? Coba kan, apa kita ikutin sekarang mereka berkoak-koak di mimbar itu? Makanya dia bilang juga catatan di dalam kitab suci, kalau kita baca Yohanan sana, Yohanan namanya 8, ini paling terakhir, Yohanan 8, 43, 44, bapamu itu adalah iblis. Bapamu iblis itu dia tidak pernah bicara kebenaran. Dan dia tidak akan pernah mau namanya melakukan kebenaran. Dia tidak pernah akan mau namanya Taurat itu. Dia bilang Taurat itu tidak berlaku. Itu bapamu adalah iblis. Bukan saya loh, itu catatannya begitu. Ya. Kalau kita baca namanya Yohanan 8 ayatnya 43, 44. Ini ada kaitannya yang kita baca hari ini. Yohanan 8 ayat 43, 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bukan saya loh, itu catatan pendusta ini yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi. Makanya coba deh tanya sama mereka, apa itu kebenaran? Bukankah di dalam rasul-rasul mereka mengatakan bahwa kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Itu dicatat loh di dalam. Tapi begitu seenaknya, kepalanya di mimbar ini membunuh orang, dia bilang Taurat itu tidak berlaku. Sekalipun Tuhan di sana mengatakan, Matitia 5 ayat 17 di sana, aku datang itu bukan meniadakan Taurat, 1 titik 1 iota. Siapa yang berani mengutak-utak 1 titik 1 iota akan namanya dilemparkan ke neraka. Itu keancamannya juga berat. Coba nggak saudara? Ya? Makanya kalau kita baca Galatia 3 ayat 21, ya, supaya orang tahu itu kebenarannya apa. Ini kan dicatat namanya Rasul Saul ini. Ini suratnya Rasul Saul ini, Galatia ini. Ini catatan Rasul Saul itu, bahwa yang dimaksud kebenaran itu adalah Taurat. Taurat Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Elohim? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Makanya dia namanya ulangan 6 ayat 25 sana, kalau kamu menjadi benar, kamu harus lakukan Taurat. Kurang apa lagi? Makanya mereka berkuah-kuah demi kita bicara kebenaran tidak dijelaskan, malah sebaliknya. Taurat itu kebenaran, maka mereka bilangnya buang itu Taurat. Akhirnya apa? Dibodoh-bodoh ini kan yang membodohi ini kan dari Eropa, Ini kejahatan kan dari Eropa masukin ke Indonesia, ganti semua hukum Tuhan, termasuk nama-nama orang diganti. Coba, akhirnya pendeta sekarang membabi buta, hati-hati itu sesat-sesat itu ganti-ganti nama orang. Coba kan, dia tidak pernah membaca namanya King James sekarang. Coba kalau dia baca King James sekarang ini, coba, coba sudah direvisi, sudah dikembalikan nama benar. Kenapa lo nggak tuntut di sana itu? Lo nggak bilang sesat-sesat? Coba kan, ini saya sampaikan apa adanya yang saya selidikin bertahun-tahun sama saya catat ini gitu kan. Kembalikan kepada dirimu sendiri, siapapun engkau, di depan saya ini maupun di luar sana, tinggal lu pilih aja. Apakah kau catat ini, kau baca ulang lagi, dan kau perhatikan. Tapi kalau tetap saja menutup telingamu, menutup matamu, ingat lo ya, tadi kan kita sudah baca, dari Yesaya ini sudah dinubuatkan sampai zaman rasul-rasul, zaman Yesua, tetap namanya menutup telinganya, tetap namanya menutup apa? Matanya, bukan mata apanya jasmani loh. Menutup namanya mata rohaninya, bukan namanya telinga jasmani, tapi telinga sampai saat ini. Kalau sudah seperti itu, kan ada waktunya zaman ini akan berakhir. Amin.